Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi susan min anbiya wa asyhadu as-salihin min wal ikatan qarabin wa asyhadu sallallahu alaihi wasallam susan sultan wa syahdur qadir wa istigina amin. Semua hadha kitab syaulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وفي بركات علومنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Para santri Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah yang saya cintai, mari sama-sama kita untuk mengkaji suatu bahasan yang materinya adalah tentang sabar, yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, bisa santri lihat pada halaman 37 yaitu pada hadis nomor 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna 'idhamal jazai, sak temene gedine ganjaran iku ma'idhamil balai, sartane gedine coba utawa ujian. Jadi jaza di sini bisa kita artikan ganjaran, bisa kita artikan balasan. Wa innallaha lan sak temene Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah iku idza ahabba arikalane seneng sapa Allah, seneng kauman ing kaum, ibtala nyoba sapa Allah hu ing kaum. Faman lan utai sapane wong iku radhiya kang ridho utawa ikhlas sapa man, ya iku falahu mongko iku tetep kedene man ar-ridho utawi ridho. Sebaliknya waman lan utai sapane wong iku sakhita kang benci utawa sengit sapa man, falahu mongko iku tetep keduwene man as-sukhtu utawi benci utawa sengit. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Santri-santri sekalian yang saya cintai, dalam hadis ini dijelaskan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, sesungguhnya besarnya pahala ataupun balasan itu tergantung dari besarnya ujian atau cobaan. Nah, hal ini dapat kita mengerti bahwasanya manusia itu dalam kehidupan dunia itu nanti akan diuji dan dicoba oleh Allah sesuai dengan derajat yang akan diberikannya oleh Allah. Kalaulah manusia itu akan diberi derajat yang tinggi, tentu konsekuensinya adalah ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah berat juga.
Nah, hal ini tergantung dari kita manusia yang menerima ujian. Ya. Kalaulah ujian Allah yang diberikan kepada suatu kaum atau kepada kita dihadapi dengan kesabaran, tulus ikhlas, maka tentu Allah akan memberikan keridhaan kepadanya. Tetapi kalau terjadi sebaliknya, ketika kita diberi ujian oleh Allah, kita tidak bersabar, kita penuh keluh kesah, maka tentu konsekuensinya as-sukhut yang akan kita dapatkan. Jadi Allah tidak senang kepada kita. Makanya dalam hadis idza ahabba, ya, innallaha ta'ala idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah Ta'ala itu senang kepada kaumnya yang apabila kaumnya itu diuji, dia menerima dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Tetapi sebaliknya itu saya katakan tadi ya, dalam hadis yang terakhir, ujungnya hadis waman sakhita falahu as-sukhut. Tetapi kalau seandainya dia tidak menerima, diterima dengan keluh kesah, maka tentu Allah tidak akan memberikan sesuatu yang baik untuknya. Hadirin santriwan dan santriwati yang berbahagia. Jadi kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita, khususnya para kalangan santri, di mana kita sebagai masyarakat terpelajar, masyarakat santri, di dalam proses pembelajaran di pondok pesantren ataupun di sekolahan, itu banyak sekali ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, tentu bagaimana cara kita mensikapi ujian yang diberikan Allah kepada kita. Berbagai macam hal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan tentu antara kita dengan kawan yang lainnya itu tidak sama. Di dalam Allah memberikan ujian itu. Kenapa demikian? Persoalannya derajatnya kita nanti itu kemungkinan akan berbeda antara kita dengan kawan kita. Jadi yang penting kita optimis. Insya Allah Allah akan memberikan ujian kepada kita, nanti akan diberikan sesuatu hal yang istimewa buat kita. Jadi jangan khawatir bagi anak-anak sekalian, santri-santri semuanya, yang ketika di sekolah itu banyak ujian, dan ujian. Tidak dikatakan ujian secara formal sebagaimana yang kita lakukan setiap satu semester sekali, atau ujian harian, atau ujian tengah semester, ujian ujian 3 bulan sekali. Tidak hanya itu saja, tapi di luar itu banyak ujian-ujian, sehingga ujian inilah bagaimana cara kita mensikapi supaya ujian itu membawa hikmah bagi kita. Intinya apa? Kita menghadapi ujian itu harus kita sikapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Insya Allah santri-santri kalian akan bisa mencapai suatu kebahagiaan dan keberhasilan. Santri sekalian yang saya sayangi, jadi sadarilah segala sesuatu ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ada hikmah yang terkandung di dalam itu. Makanya kita jangan mengeluh, jangan kita repot dengan ujian yang ada. Hadapi dengan penuh rasa kesabaran dan keikhlasan. Ingat, di balik cobaan itu adalah rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Sadari itu. Ya. Makanya anak-anak sekalian yang barangkali pada kondisi masa-masa seperti ini
dalam kondisi yang serba susah, serba repot, ya, kita sadari itu adalah ujian. Asalkan kita sabar dengan kondisi itu, keberhasilan insya Allah akan ada di tangan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu dapat kita hadapi dengan penuh kesabaran, sehingga akan membawa hikmah bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله عليه. All the poetry ever